Oke, selamat datang. Hari ini kita punya cerita yang luar biasa banget nih, tentang pertumbuhan, dedikasi, dan dampak nyata di sebuah komunitas. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah inisiatif kecil bisa mekar jadi kekuatan besar yang menopang masyarakat selama lebih dari 2 dekade. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya sih sesuatu yang mulainya cuma sekecil satu ruang kelas bisa bertransformasi jadi sesuatu yang begitu besar dan terintegrasi? Yuk, kita telusuri perjalanan Yayasan An-Nur Cahaya Umat buat nemuin jawabannya. Kita mulai dari gambar yang kontras banget nih. Di sebelah kiri, kita lihat awal yang sangat sederhana, cuma sebuah taman bermain biasa. Terus lihat yang kanan, itu hasil dari 23 tahun kerja keras, sebuah kampus yang modern dan mapan. Transformasi ini tuh lebih dari sekedar bangunan loh, ini cerminan visi yang tumbuh bareng komunitasnya. Setiap cerita hebat kan pasti ada awalnya ya. Nah sekarang kita akan kembali ke akarnya, ke momen saat gagasan ini pertama kali ditanam. Jadi ceritanya tuh nggak langsung wah gitu. Awalnya sederhana banget, berawal dari kebutuhan nyata di masyarakat. Ada sekolah agama di tahun 89, terus 1 dekade lebih kemudian ada program buat anak-anak usia dini yang dikelola langsung sama takmir masjid. Benar-benar dari, oleh, dan untuk warga sekitar. Dan inilah yang jadi kompas mereka dari hari pertama. Visinya itu bukan cuma soal pendidikan akademis, tapi tentang membentuk karakter, membentuk komunitas yang kuat, soleh, dan berkualitas. Inilah fondasi spiritual yang menopang semua pertumbuhan luar biasa yang akan kita lihat. Oke, selanjutnya, gimana ceritanya benih tadi mulai tumbuh jadi pohon yang lebih besar? Nah, kita masuk ke fase ekspansi dan formalisasi yang krusial banget. Yang menarik banget dari lini masa ini tuh, kita bisa lihat ritme pertumbuhannya. Stabil dan strategis banget, setiap beberapa tahun ada lompatan besar. Dari program informal jadi yayasan resmi di tahun 2005, terus nambah jenjang pendidikan secara bertahap. Ini nunjukin kalau semua ini direncanain matang, bukan pertumbuhan yang kebetulan. Dan hebatnya, bahkan pas masih baru-baru banget, potensinya itu udah kelihatan loh. Foto ini dari tahun 2004, nunjukin kunjungan dari UNESCO, sebuah organisasi pengembangan masyarakat. Dapat perhatian dari pihak luar di tahap sedini ini, tuh sinyal kuat banget kalau yang mereka bangun ini punya sesuatu yang istimewa. Nah, kerja keras dan inovasi itu kan nggak pernah bohong ya. Akhirnya, nama An-Nur mulai dapat pengakuan di tingkat yang lebih luas. Ini membuktikan kalau kualitas itu nggak selalu soal ukuran. Nomor 1. Wow, ini sebuah pencapaian puncak yang menegaskan posisi mereka sebagai yang terbaik. Tapi, juara satu apa nih? Dan ini dia jawabannya. Juara satu TPA tingkat nasional di tahun 2007. Bayangin, baru 4 tahun jalan loh. Ini bukan cuma piala, tapi validasi di panggung nasional. Sejak itu, pengakuan terus datang. Dari jadi PAUD unggulan tingkat kabupaten, sampai jadi sekolah percontohan nasional. Setiap penghargaan ini jadi satu pijakan untuk naik lebih tinggi lagi. Tapi, semua penghargaan itu ternyata bukan garis finish. Justru itu jadi semacam fondasi buat mimpi yang jauh lebih besar lagi. Inilah yang membawa kita ke An-Nur yang sekarang, sebuah ekosistem yang utuh. Sekarang coba deh perhatiin bagan ini. Ini bukan cuma struktur organisasi biasa. Ini peta sebuah ekosistem. Lihat deh gimana bidang pendidikan nyambung langsung ke bidang sosial dan ekonomi. Ini bukti visual gimana visi mereka udah berevolusi dari sekedar sekolah jadi penopang kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, poin pentingnya ini, mereka berjalan di 4 pilar yang saling mendukung. Ada pendidikan, jelas, terus keagamaan sebagai dasarnya. Tapi, perhatiin juga pilar sosial dan ekonomi. Nah, 2 pilar inilah yang bikin mereka jadi unik dan dampaknya terasa banget. Dan pilar pendidikannya sendiri pun gak mandek. Lihat saja gedung madrasah ibtidaiyah yang modern ini. Ini adalah simbol fisik dari komitmen mereka yang gak pernah padam untuk ngasih fasilitas dan pendidikan terbaik bagi generasi penerus. Biar kebayang ya seberapa luas jangkauannya, mereka tuh punya supermarket, program asuransi kesehatan sosial buat bantu yang butuh, ada program orang tua asuh, dan tentunya kajian keagamaan. Gila kan? Bener-bener memikirkan setiap aspek kehidupan komunitasnya. Kesuksesan sebesar ini tuh nggak mungkin terjadi karena kebetulan. Pasti ada sesuatu di baliknya kan? Yuk kita gali lebih dalam buat ngerti filosofi dan nilai-nilai inti yang jadi bahan bakar semua pencapaian ini. Ternyata, di balik semua program tadi, ada yang mereka sebut spirit pendidikan. Filosofi ini punya 3 tiang utama. Umur, yang dipandang sebagai modal.
manfaat sebagai tujuan akhirnya, dan waktu sebagai sumber daya yang paling berharga. Nah, ini nih jantung dari filosofi mereka. Prinsip ini simple tapi dalam banget. Fokusnya jadi bergeser, dari pencapaian pribadi jadi pelayanan buat orang banyak. Inilah alasan kenapa mereka bangun ekosistem seluas ini. Bukan cuma sekolah yang hebat, tujuannya adalah memberi manfaat sebesar-besarnya. Kutipan dari Imam Al-Baihaqi ini menyoroti pilar yang ketiga, waktu. Ini pengingat buat kita semua kalau pertumbuhan, baik buat diri sendiri maupun organisasi, itu butuh proses, butuh dedikasi dan butuh kesabaran. Persis seperti perjalanan 23 tahun yang udah mereka lalui. Setelah melihat perjalanan yang luar biasa ini, jadi kepikiran ya, kira-kira di lingkungan kita sendiri, benih apa ya yang sebenarnya punya potensi besar? Inisiatif kecil apa di komunitas Anda yang kalau dirawat dengan visi dan dedikasi bisa tumbuh jadi sesuatu yang luar biasa juga? Kisah An-Nur Cahaya Umat ini benar-benar jadi bukti hidup. Bukti kalau dari satu benih ide yang tulus, dirawat dengan kerja keras, dan dilandasi prinsip yang kuat, sebuah hutan yang meneduhkan dan menyejahterakan seluruh komunitas itu bisa tumbuh. Sesuai namanya, benar-benar jadi cahaya bagi umat.